Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau pada saat malam hari ini kita mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan waktu yang indah untuk kita dapat beribadah, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Sebelum kita akan memulai ibadah ini, kita angkat satu pujian yang manis di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama menyembah Tuhan, mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan. Haleluya. Haleluya. Syukur
kami akan bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari urapi hamba-Mu yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan, firman itu boleh kami tangkap, kami simpan di dalam hati kami renungkan, kami lakukan, dan kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, melalui ibadah pertengahan minggu pada hari ini, kita bersyukur kalau kita kembali bisa beribadah walaupun melalui media online. Tetapi saya percaya ibadah ini juga tidak mengurangi daripada penyertaan Tuhan, bahkan berkat Tuhan yang akan kita terima. Pada sore hari ini, ibadah ini, saya akan menyampaikan sehubungan dengan satu hal yang penting di dalam perjalanan kerohanian kita, yaitu apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, dan ini juga menjadi agenda gereja Tuhan, yaitu berpuasa. Bapak Ibu sekalian, gereja memiliki program, salah satunya adalah setiap tahun kita melakukan ibadah yang namanya puasa selama 40 hari. Nah, dan hal ini juga merupakan bagian daripada firman Allah, di mana Tuhan Yesus juga menetapkan, walaupun ia tidak menentukan jadwal, tetapi ia berkata, apabila kamu berpuasa, berarti puasa adalah merupakan bagian di dalam perjalanan kerohanian atau keimanan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Maka daripada itu, saya ingin mengajak bagi kita sekalian merenungkan atau mempelajari firman Allah lebih dalam lagi, khususnya tentang berpuasa. Berpuasa adalah
merendahkan diri. Jadi berpuasa itu merupakan bagian daripada sebuah proses untuk merendahkan diri kita kepada Allah. Dasar firman Allah saya akan bacakan terambil dari kitab Mazmur pasal 149 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Perhatikan firman Allah ini. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati. Garis bawahi perkataan rendah hati. Tuhan berkenan kepada orang-orang yang rendah hati di hadapan Dia. Perkenanan Allah inilah kemudian Allah menganugerahkan, Allah memberikan, bahkan Allah memahkotai dikatakan dengan yang namanya keselamatan. Sungguh luar biasa. Orang yang hidup rendah hati di hadapan Allah, memiliki kerendahan hati adalah orang-orang ya yang berkenan kepada Allah. Dan saya percaya ini adalah merupakan bukan sebuah gaya hidup daripada manusia, bukan sebuah sebuah natur daripada manusia atau habit manusia rendah hati. Tidak. Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki di dalam dirinya, membawa ada benih yang namanya ketinggian hati, benih kesombongan. Bahkan daripada itu saya percaya bahwa akan ada benturan yang dahsyat, benturan yang hebat antara nilai-nilai yang ditetapkan oleh Kristus, oleh Tuhan Yesus, dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Dunia ini berbicara tentang lahiriah, dunia ini berbicara tentang jasmani, dunia ini berbicara tentang sesuatu yang bersifat kedagingan. Namun firman Allah mengatakan, ya, kalau tadi kita tahu bagaimana Allah menetapkan untuk menjadi orang yang rendah hati. Nah, tentunya harus ada proses-proses yang akan kita lewati. Nah, inilah yang akan kita renungkan pada hari ini lewat kebenaran firman Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, kerendahan hati itu memiliki sebuah hal atau sebuah sikap daripada gaya hidup seseorang yang telah mengalami, sekali lagi, sebuah proses. Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki tingkat atau kebiasaan atau gaya hidup yang tidak mau kalah, atau saya katakan orang yang sombong. Seperti apa yang dikatakan juga oleh Amsal Salomo juga mengatakan ada 7 perkara yang menjadi kekejian bagi Allah, yaitu yang namanya salah satunya adalah kesombongan. Nah, inilah yang akan kita kikis. Inilah yang akan diproses melewati sebuah proses yang namanya puasa itu. Kalau kita kembali kepada pengajaran Alkitab dari awal, bagaimana awalnya manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kitab Kejadian pasal 3 ayat yang kelima menulis bagi kita sekalian bagaimana dikatakan, yaitu tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tentu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan, katakan, pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka, akan tercelik, engkau akan seperti Allah. Lihat, inilah menjadi sebuah ambisi daripada manusia, sehingga manusia itu ketika diberikan atau ketika dia dijanjikan, ketika dia disampaikan oleh iblis atau melewat ular ini bahwa manusia akan terbuka seperti Allah matanya, maka ini ada ambisi-ambisi atau keinginan-keinginan, kesombongan dari manusia untuk naik lebih tinggi lagi, yaitu menyamai Allah. Nah, sedangkan pada waktu itu Allah mengatakan kepada Adam bahwa tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena ada roh kesombongan,
ya, dalam diri manusia, sehingga manusia itu menjadi jatuh karena dia melanggar atau tidak taat akan setiap rencana Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Allah ingin mengembalikan, bagaimana cara Allah ingin mengembalikan supaya manusia itu kembali hidup berkenan di hadapan Allah? Ya, dengan cara salah satunya adalah berpuasa. Berpuasa inilah yang harus menjadi sebuah jalan, salah satu jalan supaya apa? Supaya terjadi proses tadi. Dasar firman Tuhan terambil dari kitab Imamat. Kitab Imamat pasal 16. Kitab Imamat pasal 16 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian firman Allah. Ini yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan dilahirkan dari segala dosa, ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Allah. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh. Nah, inilah yang disampaikan oleh firman Allah, yaitu bagaimana pada hari perhentian penuh kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi berpuasa adalah sebuah proses, sebuah sistem, salah satu cara Allah untuk memproses manusia sehingga ia memiliki satu pribadi, yaitu namanya orang yang rendah hati. Dengan cara apa? Merendahkan diri. Merendahkan diri. Rendah hati adalah sebuah sikap. Rendah hati adalah sebuah karakter, sebuah gaya hidup. Tetapi untuk mencapai tingkatan yang fase yang namanya rendah hati, maka dia harus melakukan tindakan, harus melakukan usaha, harus melakukan upaya yang namanya merendahkan diri. Jadi yang dapat kita lakukan hanya merendahkan diri. Dan ketika kita merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Allah sesuai dengan ketetapan firman Allah, maka akan membentuk pribadi-pribadi kita sekalian, orang percaya, untuk menjadi manusia yang memiliki karakter, yaitu rendah hati tadi. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sesuatu hal yang perlu dan penting untuk kita renungkan. Berpuasa bukan hanya sekedar kita menahan lapar dan haus, bukan hanya kita menahan segala sesuatu apa yang menjadi keinginan daging kita. Justru itu di dalam proses menahan tadi akan membentuk sebuah pribadi yang memiliki yang namanya kerendahan hati di dalam diri manusia. Nah, berpuasa adalah merupakan bagian daripada kehendak Allah, bagian daripada isi hati Allah. Jadi berpuasa itu dikatakan sekali lagi di depan tadi adalah merupakan bagian daripada penundukan diri atau mengadakan hari merendahkan diri. Nah, ini yang menjadi sesuatu hal daripada isi hati Tuhan. Referensi yang lain Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat 10 atau kitab Yoel pasal 2 ayat yang ke-12. Di sana juga menyatakan bahwa berpuasa adalah bagian daripada, yaitu tindakan daripada orang manusia untuk merendahkan diri, yaitu dengan berpuasa. Berpuasa juga tidak lupa, itu dalam konteks perjanjian lama kita bahas tadi. Sekarang kita masuk dalam konteks perjanjian baru. Apakah pernyataan Tuhan Yesus ya, yang dikatakan oleh Yesus sendiri kepada banyak orang, kepada para murid-muridnya? Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-16. Injil Matius pasal 6 ayat 16 mulai berkata demikian hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik,
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini pernyataan daripada Tuhan Yesus. Apabila kamu berpuasa, berarti puasa adalah merupakan bagian yang inti dari pengajaran Tuhan Yesus. Namun memang di sini Tuhan tidak menetapkan tanggal waktu kapan berpuasa, tetapi mereka harus melakukan puasa apabila kamu berpuasa. Oh, sungguh luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi pemahaman ini harus menjadi sebuah ketetapan dan menjadi sebuah doktrin dalam hidup kita, bahwa ketika ada orang mengatakan orang Kristen tidak berpuasa, ketika orang Kristen tidak memiliki sebuah kewajiban untuk berpuasa, itu adalah sesuatu hal yang tidak tepat atau yang kurang sesuai dengan firman Allah. Tapi firman Allah sudah mengajarkan begitu panjang dari zaman perjanjian lama, kemudian masuk dalam perjanjian baru, ya. Maka di situ pun juga terus, bahkan ada gaya-gaya hidup, bahkan ada contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengambil bagian di dalam puasa. Jadi puasa adalah merupakan sebuah kebajikan, sebuah hal yang patut untuk kita kerjakan. Namun sekali lagi, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan hanya mencari penghormatan seperti kata firman Allah, seperti orang-orang munafik tadi. Tidak. Tetapi kita tujuannya adalah dengan merendahkan diri, kemudian akan menghasilkan sebuah karakter, menghasilkan sebuah pribadi, yaitu pribadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, pertanyaan lagi sekarang, berikutnya lagi akan kita bahas, yaitu yang menyatakan kapan waktu untuk berpuasa. Kapan ya kita akan berpuasa? Tadi kita katakan firman Allah sudah menyeratkan juga bagi kita, yaitu pada Imamat pasal 16 ayat 30 mengatakan, yaitu pada hari pendamaian, itulah waktunya untuk kita berpuasa. Itulah waktunya untuk kita belajar memproses untuk merendahkan diri. Bukankah kita sudah diperdamaikan oleh Allah? Bukankah kita sudah diperdamaikan lewat kematian dan kebangkitan Kristus Yesus? Itulah yang disebut dengan hari pendamaian. Ketika Kristus Yesus mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia bangkit, itulah merupakan sebuah pendamaian antara manusia, Allah dengan manusia, diperdamaikan di dalam pribadi yang namanya Yesus Kristus. Ketika itu sudah terjadi, maka firman Allah mengatakan, kamu harus berpuasa pada hari pendamaian. Pada hari Yesus mendamaikan saudara dan saya kepada Allah. Nah, Kristus telah mendamaikan dirinya dengan Allah. Maka daripada itu, dasar firman Allah, mari kita baca di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal yang kelima, dasar firman Allahnya, yaitu ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 menyatakan bagi kita, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayan pendamaian itu kepada kami. Jadi dengan perantara Kristus, Bapak Ibu itu sudah didamaikan kepada Allah oleh Kristus Yesus. Dia jadi orang yang merdeka. Bukan artinya kita menjadi orang yang bebas untuk tidak melakukan hal-hal yang kebajikan atau bebas melakukan apa yang kita mau. Tidak. Tetapi justru kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengambil di dalam kebenaran firman Allah, yaitu diwajibkan untuk berpuasa pada hari pendamaian. Dan ada referensi yang lain dalam Kolose pasal 1 ayat 20 dan 21. Dan Roma pasal 5 ayat yang ke-10 juga menyatakan bagi kita sekalian. Surat Roma pasal 5 ayat yang ke-10 saya mau bacakan untuk melengkapi referensinya.
Sebab jika kita telah masih seteru Allah, masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih lagi kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ketika Bapak Ibu sekalian, engkau masih menjadi orang-orang yang belum diperdamaikan, engkau masih orang-orang yang belum percaya kepada Kristus sebelumnya, tetapi Allah telah menyediakan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, untuk menjadi korban pendamaian antara manusia dengan Allah dan Allah dengan manusia. Ini disediakan bagi kita, sehingga engkau dan saya diselamatkan daripada murka Allah. Kalau kita kembali kepada nas kita tadi, ya, supaya apa? Dikatakan supaya Allah berkenan kepada orang yang rendah hati, maka Dia akan memahkotai kita dengan keselamatan. Luar biasa. Jadi keselamatan adalah merupakan anugerah dan Allah berikan, dan anugerah itulah merupakan sebuah karya Allah di dalam kehidupan Kristus untuk menjadikan manusia satu kesatuan dengan pribadi Allah. Kewajiban-kewajiban, ada hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Kemudian yang kedua, mari kita baca Injil Markus pasal yang kedua. Ini kewajiban. Tadi keharusan, sekarang kewajiban. Ada hal-hal yang patut untuk kita perhatikan. Injil Markus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 2 ayat 18. Saya mau bacakan. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama-sama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Setelah mempelai itu diambil, setelah mempelai itu kembali kepada Allah, yaitu kembali naik ke surga, ke tempat kediamannya, sejak itulah manusia, orang-orang percaya, murid-murid Yesus, mereka dikatakan berpuasa, akan berpuasa. Jadi setelah Yesus naik ke surga, kemudian para murid-muridnya mau diwajibkan, ya, melatih diri untuk berpuasa. Jadi puasa ada waktunya. Kapan? Pada hari pendamaian. Pada hari kita diperdamaikan dengan Allah. Dan yang kedua, ketika mempelai, yaitu Kristus Yesus mempelai laki-laki, kembali kita berpuasa. Nanti waktu mempelai Kristus, mempelai laki-laki itu akan datang kembali untuk menjemput, untuk membawa masuk dalam pesta. Maka disitulah terjadi perjamuan lagi, yaitu perkawinan anak domba. Yang ketiga, yang berikutnya, bagaimana cara kita berpuasa yang berkenan? Cara berpuasa yang berkenan, bukan menurut kata orang, atau bukan mencontoh daripada orang-orang lain, atau daripada keyakinan yang lain, tetapi kita harus tetap berpegang kepada prinsip kebenaran Allah. Tidak dapat disamakan dan tidak dapat disetarakan, karena nilainya sangat berbeda sekali, ya, nilainya berbeda, bahkan upahnya, mahkotanya pun pasti berbeda. Maka daripada itu, mari kita lihat bagaimana cara untuk berpuasa, ya. Kita baca lagi tadi, kembali ke dalam Matius pasal 16 ayat 6 ayat 18, 16 dan 19 dikatakan jangan berpuasa seperti orang munafik. Nah, ya, jangan seperti orang munafik. Orang munafik apa sih maksudnya dalam konteks ini? Orang munafik orang yang berpura-pura, pada hakikatnya isi hatinya tidak sama dengan penampilannya, tidak sama dengan apa yang ucapkan. Nah, inilah yang disebut orang-orang munafik. Jadi orang-orang yang tidak memiliki karakter yang sebenarnya. Orang-orang yang memiliki standar-standar ganda, yang berpura-pura, yang melakukan seolah-olah orang benar, orang kudus, tetapi pada hakikatnya jauh daripada hadirat Allah. Dan yang kedua, supaya jangan dilihat orang. Ya, bukan kita artinya bersembunyi, tidak.
Tetapi kita beraktivitas, tetapi kita tetap bersosialisasi, namun tidak menonjolkan apa yang menjadi kebajikan yang sedang kita jalani. Ya, sehingga apa? Orang tidak tahu terjadi perubahan. Orang tidak tahu terjadi sebuah proses di dalam kehidupan saudara dan saya ketika engkau sedang berpuasa. Maka daripada itu firman Allah mengatakan jangan dilihat orang. Kenapa? Ketika orang melihat, mungkin orang akan simpati, orang akan menempatkan saudara dan saya ya sebagai orang-orang yang lebih daripada mereka, atau yang tingkatnya seolah-olah kita menjadi orang-orang yang rohani, atau kita minta fasilitas, kita minta prioritas di dalam hidup ini. Apakah mengenai waktu, apakah mengenai tugas? Sudah ada banyak manusia ketika sedang berpuasa, dia minta prioritas, minta penghargaan, minta apresiasi, minta dikasihani, dan minta diistimewakan untuk tidak melakukan hal-hal yang berat mungkin, atau hal-hal yang rasanya untuk membebani kehidupannya oleh karena ia sedang melakukan kebajikan. Tidak. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang sesuai dengan rencana Allah. Hidup normal. Jadi tidak perlu ya, dan itu sangat-sangat Allah tidak berkenan ketika kita minta atau memberitahukan atau orang lain tahu dengan cara-cara penampilan, merubah air muka ya, seolah-olah minta dibelas kasihani, malah seolah-olah lemas dan sebagainya. Kenapa kok lemas? Tidak bergairah. Kemarin saudara bergairah, semangat. Kenapa? Oh, saya sedang berpuasa, karena saya sedang menjalankan ibadah atau menjalankan kewajiban kami sebagai orang percaya Yesus. Oh, sehingga orang menempatkan saudara dalam sebuah porsi yang berbeda. Itu sama, sudah mendapat penghargaan atau sudah mendapat apresiasi daripada manusia. Upah bagi orang yang berpuasa. Ada upah yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya apabila engkau berpuasa. Ya, gereja mencanangkan kita berpuasa sejak selesai kita memperingati hari Jumat Agung, hari berikutnya baru kita mulai di situ puasa. Dan kemudian nanti kita selesai puasa pada satu hari sebelum kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi genap 40 hari. Kita belajar untuk melatih diri. Kita belajar untuk mengekang daripada apa yang menjadi keinginan bagi kita sekalian. Ya, upah untuk berpuasa. Yang pertama, upahnya adalah memiliki kuasa. Untuk apa? Untuk menolak. Ada kuasa. Bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum ia mengadakan pelayanan atau ia menjalani misi di dalam dunia ini, Yesus mengambil waktu terlebih dahulu untuk berpuasa selama 40 hari, 40 malam, tidak makan dan tidak minum. Perhatikan bagaimana ketika Yesus telah menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam tadi, dia diperhadapkan oleh tantangan, diperhadapkan oleh godaan, diperhadapkan oleh rayuan, oleh intimidasi, oleh berbagai-bagai serangan di dalam pribadi Kristus. Kalau kita golongkan, hanya ada 3 hal yang menonjol dalam konteks ini. Bagaimana Yesus ya diperhadapkan dalam sebuah pesona kehidupan. Dikatakan ketika iblis sangat tahu betul bagaimana ketika selesai puasa 40 hari, tentu Yesus lapar dan haus. Iblis menawarkan untuk merubah batu menjadi roti. Dan ini memang merupakan kebutuhan daripada manusia jasmani. Tetapi Yesus dengan kuasa Allah, ketika dia selesai berpuasa, dia mampu menolak tipu daya, pucuk rayu iblis. Ya, baik untuk menjatuhkan diri dari bumbungan, atau dia untuk menyembah Yesus, menyembah iblis. Oleh karena dia iblis menunjukkan pesona dunia ini, begitu gemerlap, begitu indahnya dunia ini, ditawarkan kepada Yesus. Tapi inilah kuasa untuk menolak setiap pucuk rayu, tipu daya, intimidasi, kuasa iblis. Itu yang kita butuhkan pada hari-hari ini. Ketika Bapak Ibu tidak bisa melawan atau tidak bisa menolak daripada tipu daya iblis, bujuk rayu daripada iblis, atau intimidasi iblis, maka kita akan menjadi orang-orang yang kalah.
para pecundang-pecundang yang makin banyak aja jumlahnya. Tetapi saya mau katakan, ketika engkau berpuasa, kau akan memiliki kuasa. Bukan menjadi orang yang sakti, atau bukan menjadi orang yang berbeda, orang yang aneh. Tidak. Tapi ada kuasa untuk menolak daripada rancangan iblis. Ya, baik dengan perkataan, doa kita. Ya, segala apa yang menjadi kewajiban akan menghasilkan buah-buah yang baik. Iblis tidak bisa lagi menaruh jerat-jerat di hadapan saudara dan saya untuk menjatuhkan atau untuk melumpuhkan engkau. Tidak, karena Tuhan berkuasa lewat ucapan kita, lewat perkataanmu, lewat sikap dan tindakan. Maka ada sebuah kemuliaan yang akan keluar, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita sekalian. Yang pertama adalah bagaimana kita memiliki kuasa untuk menolak. Banyak orang Kristen tidak sanggup, tidak dapat menolak tipu daya, menolak bujukan, menolak intimidasi daripada iblis. Maka dia berkompromi. Ini penyakit, ini sebuah kekejian bagi Allah. Ketika kita berkompromi dengan dunia ini, tandanya kita sudah kalah, tidak ada kuasa. Maka daripada itu, kita perlu untuk terus belajar berpuasa. Ya. Yang kedua, bagaimana upahnya? Yang itu ditinggikan pada waktunya. 1 Petrus pasal yang kelima. Surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang ke-6 dan ayat sampai ayat ke-7, demikian firman Allah. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia akan memelihara kamu. Wow, luar biasa ayat ini. Ya, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya. Kalau kita meninggikan diri, maka akan direndahkan. Kalau kau merendahkan diri, maka kau akan ditinggikan. Bukan hanya itu tadi, kita sudah ada berkat. Bagaimana orang yang merendahkan diri, dia akan memiliki karakter orang yang rendah hati. Kemanapun orang rendah hati itu melangkah, kemanapun dia ditempatkan, kemanapun dia menjadi sebuah aktivitas itu, maka dia akan mengalami baik disenangi oleh orang, disukai oleh banyak orang. Bahkan terlebih Allah berkenan untuk memberkati orang-orang yang rendah hati tadi. Jadi kita ditinggikan, dimuliakan, diberikan fasilitas oleh Allah. Namun tidak membuat kita menjadi sombong, tidak membuat kita menjadi tinggi hati, tidak membuat kita menjadi lupa akan pertolongan Tuhan. Tidak, tapi kita makin rendah lagi, makin tetap setia lagi. Maka disitulah kemurahan Allah akan berlaku atas hidup saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga adalah dimahkotai. Seperti nats Alkitab tadi di dalam Mazmur 449, aku akan dimahkotai dengan keselamatan. Wow, ini luar biasa. Mahkota keselamatan akan ditaruh di atas kepala saudara dan saya, yang menjadi sebuah idam-idaman, cita-cita, bahkan impian manusia yang berdosa ini. Namun tidak ada jalan, semuanya mustahil dan tidak mungkin. Tidak dapat kita melakukan hal itu, tapi justru lewat anugerah daripada Allah. Allah berkenan kepada orang-orang yang rendah hati. Inilah yang menjadi kunci keberhasilan orang percaya. Merendahkan diri, menghasilkan satu pribadi yang rendah hati, maka Allah berkenan. Untuk menjadi proses dari merendahkan diri untuk menghasilkan orang yang rendah hati, salah satu caranya adalah berpuasa. Mari Bapak Ibu sekalian, ayo kita berpuasa. Ya, kita belajar seperti Yesus. Kita belajar seperti tokoh-tokoh Alkitab. Maka akan ada kuasa yang menyertai Bapak Ibu sekalian. Engkau ditinggikan dan engkau akan dimahkotai oleh Allah. Berkatnya bukan buat orang lain, bukan buat yang lain-lain, tapi buat pribadi kita masing-masing. Kalau kita melakukannya dengan taat dan setia, dengan penuh panggilan kepada Allah, maka saya percaya puasa 40 hari ini akan menjadi kesukaan bagi kita, akan menjadi sebuah kerinduan bagi kita, untuk kita makin hari makin dekat, makin mengerti akan setiap rencana Allah dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian,
inilah yang harus menjadi sebuah kerinduan kita sekalian. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa puasa yang sesuai dengan kehendak Allah, ya, kehendak Allah, kehendak Tuhan, dapat mendatangkan kuasa. Yang pertama tadi, menggerakkan tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi saudara dan saya. Sekalipun keadaannya mungkin seperti ya tidak ada harapan, hopeless, tidak ada harapan yang hari kita hadapi. Tapi ingat, dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan berpuasa, maka percaya akan ada jalan yang terbuka bagi saudara dan saya. Ada jalan-jalan pemulihan bagi kehidupan kita sekalian. Apakah pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, pemulihan akan Allah kerjakan. Jalan yang Tuhan akan bukakan. Saya percaya gereja Tuhan, jemaat Tuhan akan makin diberkati ketika Bapak Ibu sekalian taat melakukan firman Allah, yaitu salah satunya berpuasa. Mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan saya percaya Bapak Ibu diberi kekuatan, diberikan kemenangan. Terlebih hari-hari ini, ya, kita tahu keadaan sangat sulit, keadaan sangat berat sekali, ya. Di mana-mana orang menjadi panik dan orang menjadi takut akan virus yang sedang terjadi, tebaran virus ini atau pandemik daripada COVID-19 ini. Maka percaya Bapak Ibu sekalian, kau akan diluputkan, kau akan dipulihkan ketika kita boleh mengambil bagian dalam puasa. Ada kuasa untuk menolak setiap bakteri, menolak setiap virus yang akan masuk ke dalam kehidupan kita sekalian. Puasa inilah yang perlu untuk kita kembangkan. Saya percaya jemaat Tuhan diberkati, jemaat Tuhan diberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemeliharaan Tuhan. Sekalipun masa sulit, Tuhan pasti bisa membuka jalan bagi hidup kita sekalian. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Bapa Allah dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, hamba percaya Tuhan, pada malam hari ini lewat ibadah pertengahan minggu Tuhan, Engkau telah menyediakan isi hati Tuhan bagi kami, yaitu supaya kami umat Tuhan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pada hari pendamaian, pada hari Kristus Yesus akan naik ke surga, maka disitulah kami juga akan mengadakan puasa sebagaimana perintah daripada Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, berikanlah kepada kami roh ketaatan, roh kesetiaan, roh untuk melakukan kehendak dan firman Tuhan. Maka di dalamnya akan mengandung janji-janji, nilai-nilai kekekalan dalam hidup kami. Sekalipun ada banyak benturan, ada banyak hal yang berkontradiktif dalam pribadi kami, antara daging dengan roh. Daging, roh memang penurut, tapi daging lemah. Tapi kami percaya Tuhan, roh Tuhanlah yang akan menguasai daging kami, sehingga daging kami terpelihara, namun daging kami tidak mendominasi kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, sementara jemaat-Mu seluruhnya Cawang Pemulihan Tanjung Priok berpuasa selama 40 hari ini, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan kami kemampuan, dan Tuhan berikan kami damai sejahtera untuk kami melakukannya. Maka pada waktunya, di sanalah Engkau akan memberikan upah-upah bagi setiap orang yang melakukan dengan setia. Terima kasih Bapak Sorgawi, inilah ibadah singkat daripada ibadah pertengahan minggu. Biar kiranya kasih kemurahan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan Yesus boleh memelihara kami sekalian dalam tiap-tiap rumah tangga anak Tuhan. Boleh Tuhan turunkan berkat Tuhan. Hamba doakan juga Tuhan bagi negeri kami tercinta Indonesia Tuhan, sedang dalam masa-masa sulit hari-hari ini Tuhan. Hamba doakan Tuhan, berikan kekuatan, berikan roh-Mu, berikan kemenangan bagi pemimpin negara kami, bagi presiden kami Tuhan, yang mengatur negeri ini Tuhan, para menteri dan semuanya Tuhan. Kami doakan Tuhan ada hikmat yang daripada Allah, supaya dia bisa mengatur negeri dengan baik, negeri kami damai Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi seperti ini Tuhan, kami percaya Tuhan, roh Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapak Sorgawi, segera Tuhan, kami percaya satu kali akan selesai daripada masalah virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri kami kekuatan untuk melewati hal ini semua. Terima kasih Bapak Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu nyata bagi jemaat Tuhan. Kami boleh pulang ke rumah tangga masing-masing, kami boleh melakukan firman Allah, kami boleh membangun persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan keluarga, bahkan dengan anak istri, dengan anak-anak istri kami dan suami kami semua. Kami doakan semuanya Tuhan, jemaat Tuhan diberkati dalam rumah tangga masing-masing. Kami mau pulang Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sekarang jemaat yang sah dalam iman, pulanglah, kembalilah ke kehidupan-Mu, supaya Engkau dapat melakukan firman Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan kuasa Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.